guys, kembali lagi di channel Undercover Jamano, dan pada kesempatan kali ini kita kedatangan seorang bintang tamu yang cukup spesial bersama Kakak Indriani. Halo Kakak Indriani, kabar? Halo Kak Andre, apa kabar juga? Aku baik sih. Baik, Kalau Kak Andre gimana kabarnya? baik juga nih Kak. Iya, jadi teman-teman mungkin yang tahu ya, Kak Indriani ini adalah orang yang bisa motivasi ya kita semuanya. Tentunya dengan apa ya, di usia masih muda masih sangat semangat sekali untuk membangun anak-anak di usia muda gitu ya, khususnya di bahasa Inggris, betul ya kayak. Ya, sebenarnya untuk menginspirasi sih kita nggak bisa kayak merencanakan itu sebenarnya dari hati. Kalau teman-teman memang punya sebuah tujuan untuk hidup dan bisa mendedikasikan diri di masyarakat, inspirasi itu akan datang di hati kalian masing-masing. Oke, jadi kakak ini kan terkenal banyak berita-berita gitu ya, yang di Google gitu ya. Sorry sebut merek nih, tapi ada Waduh. banyak berita gitu. Ya sorry, mungkin kakak itu kan dari apa namanya, mungkin masih usia muda gitu ya, masih 19. Waktu daftar jadi awal tuh kalau aku baca berita tuh 19 tahun gitu ya. Ya sekarang nggak tahu, masih 17 berarti ya. Udah 20, Oh, udah iya. 20 tahun. Ya, ya berarti kakak dari Sulawesi Tenggara dan mendirikan PT Booster Nesia. Apa latar belakang kakak untuk mendirikan Booster Nesia? Oke, kalau bicara latar belakang, sebenarnya nggak ada niat sama sekali sih untuk bisa mendirikan sebuah perusahaan gitu. Itu bukan salah satu cita-cita aku sebenarnya. Aku pengen jadi guru atau dosen, itu cita-cita aku. Tapi dari situlah latar belakangnya gitu. Jadi awalnya itu aku membuat sebuah komunitas bahasa Inggris di mana aku ngajar di situ secara gratis gitu. Itu awalnya. Dan selama 2 tahun itu aku ngajar gratis dengan metode mengajar aku itu ternyata berhasil gitu. Oh, oke. Jadi dari metode mengajar itu aku berpikir gitu, gimana kalau metode mengajar ini gak hanya terbatas untuk satu komunitas kecil ini aja gitu. Gimana kalau metode ini bisa diadaptasi oleh seluruh guru di Indonesia, gimana caranya kayak gitu. Atau gimana caranya supaya semua anak di Indonesia itu bisa merasakan metode mengajar aku gitu. Pastinya nanti bisa meningkatkan ininya kualitas bahasa Inggrisnya, dan dari situ kualitas pendidikan Indonesia juga bisa meningkat kayak gitu. Jadi itu fondasinya sebenarnya. Kenapa aku kemudian mengambil resiko di usia muda ini untuk bisa membuat sebuah perusahaan kayak gitu kan. Oke, mantap sekali, luar biasa nih Kak Indriani. Oke, selanjutnya nih Kak Indriani, setelah kakak tadi kan dari mengajar secara gratis ya, pasti bahasa Inggris ya tentunya. Nah, dimulai dari kakak sendiri atau berdua atau bertiga atau bagaimana? Kalau mengajar itu aku sendirian sih, aku sendirian. Tapi yang kasih idenya sebenarnya ada juga masukan dari orang lain gitu, yang kemudian jadi co-founder gitu, namanya Sunewidi Prasetyo. Jadi dia kasih masukan kayak gitu ke aku untuk bisa uh, menjadikan kursus ini lebih besar lagi gitu, kayak gitu jangkauannya. Jadi kita ubahlah menjadi sebuah perusahaan atau startup kayak gitu. Oke, berbicara mengenai startup nih. Startup di Indonesia ini kan semakin banyak marak nih belakangan-belakangan ini ya. Nah, apa yang membedakan Booster Asia dengan startup lain? Oke, jadi kalau bicara hal itu mungkin sudah umum ya, banyak sekali startup pendidikan di Indonesia ini, utamanya untuk kursus bahasa Inggris itu sendiri. Dan yang membedakan kami sebenarnya menonjolnya itu di visi misi kami sebenarnya. Kalau perusahaan kan fokusnya finansial gitu kan, Ya, pasti finansial, pekerjaan intinya kayak gitu. Tapi kita ada ya. dia gitu di situ. Jadi uh, Busternesia itu kita nggak mau hanya sekedar perusahaan aja, kita nggak mau jadiin Busternesia hanya untuk tempat bekerja aja, tapi
kita pengen jadikan platform itu, selain kita visi misinya itu membangun pendidikan di Indonesia, kita juga ingin menjadikan Boosternesia, pengurus-pengurusnya di dalamnya itu, staf-stafnya itu dari kalangan anak muda yang mana bisa bertumbuh di sana kayak gitu. Jadi mungkin awalnya dia nggak punya pengalaman kerja, bisa akhirnya punya pengalaman kerja dan bisa jadi profesional. Dan akhirnya kita bisa juga membuka lebih luas ini lowongan kerja. Kenapa? Karena di Boosternesia nanti, insya Allah kita nggak hanya sekedar bikin satu pusatnya aja gitu, tapi kita pengen ngekembangin Boosternesia ini di 34 provinsi, di mana nantinya pasti membutuhkan yang namanya orang-orang yang lebih banyak lagi. Nah, disitulah kita bisa membuka lowongan kerja. Gitu. Mantap. Ini peluang yang cukup besar ya bagi apa namanya teman-teman untuk bisa mendaftar Boosternesia ya. Ya, terus dari Kak Indriani nih selama menjadi CEO ya, Chief Executive Officer, apa kesulitan atau tantangan gitu selama ini gitu, selama ini aja nggak usah dari awal lah, yang panjang. Oke, jadi kalau tantangan sebenarnya, waduh, banyak banget ya tantangannya, tapi aku mungkin akan memberikan sedikit kesimpulan dari keseluruhan itu. Jadi, basically, aku itu kan jurusan pendidikan bahasa Inggris ya, dan fokus dari perusahaanku jurusan pendidikan juga, tapi tidak menutup kemungkinan juga untuk aku harus mempelajari ilmu bisnis kayak gitu. Jadi, aku yang latar belakangnya pendidikan itu yang membuat aku struggle gitu untuk menjadi seorang CEO yang harusnya berlatar belakang bisnis kayak gitu atau MBA seperti itu. Jadi itu sebenarnya aku belajar menjadi seorang CEO itu bukan dari murni dari pengetahuan yang aku punya gitu, tapi benar-benar juga harus cari pengalaman dari kesalahan yang aku buat gitu kayak gitu. Jadi di selama aku menjadi CEO di Boosternesia ini, aku itu harus bisa menjadikan kesalahan-kesalahan aku selama menjadi CEO itu menjadi sebuah pelajaran untuk aku ke depannya kayak gitu. Dan juga aku harus banyak ambil pengalaman-pengalaman dari CEO-CEO yang lain kayak gitu. Jadi itu yang benar-benar struggle sih buat aku. Karena apa? Karena itu yang akhirnya membuat Boosternesia itu hasilnya kayak gimana itu pasti ditentukan oleh CEO-nya juga kayak gitu. Karena anggaplah sebuah pohon kayak gitu, akarnya Ya, itu ya CEO-nya gitu. Kayak gitu. iya, betul. Ya gitu ya, ada pepatah yang buat gitu ya, tidak jauh jatuh dari pohonnya ya. Tentu buah dulu, buahnya apa gitu ya, buah apel apa jadi buah jeruk. Oke, di sini ada suatu pernyataan itu dari Kak Indriani ya. Saya menggandeng 200 siswa yang saya ajar dari komunitas bahasa Inggris sebelumnya untuk menjadi pengurus, lalu kemudian diseleksi kembali yang memiliki skill sebelum mendirikan sebuah PT. Nah, kira-kira itu skillnya apa aja tuh untuk mendirikan PT dari teman-teman yang lain? Oke, jadi sebenarnya waktu itu aku banyak banget ngajar orang ya. Itulah kenapa aku mengambil pengurusnya dari orang-orang itu aja. Kenapa? Karena waktu itu pengurusku tuh dari latar belakang anak muda sampai mungkin orang dewasa itu aku ajarin waktu itu. Dan skill-skillnya pastinya yang berkaitan dengan departemen atau divisi yang ada di Boosternesia itu sendiri. Contohnya kalau divisi konten kreatif berarti yang bisa bikin konten, contohnya bikin poster kayak gitu. Nah, kalau misalnya divisi digital marketing berarti orang-orang yang memang punya skill influencing dan juga memasarkan program kayak gitu. Jadi itu disesuaikan dengan skill-skill mereka kayak gitu. Jadi kita benar-benar memilih gitu apa yang cocok untuk mereka gitu sebelumnya. Tapi lambat laun itu nggak hanya sekedar punya skill aja, tapi kita kemudian menyeleksi juga siapa-siapa aja yang sesuai dengan budaya di Boosternesia dan juga bisa komitmen di Boosternesia gitu. Oke, mantap. Mantap sekali, luar biasa. Untuk program-program di Boosternesia ini ada ada apa aja nih Kak? Oke, kalau program di Boosternesia sendiri ini, jadi itu sama sebenarnya dengan platform lain, tapi ada juga perbedaannya di mana belum ada yang membuat. Jadi pertama itu ya pas kita ngadain
kursus bahasa Inggris. Nah, kursus bahasa Inggris kita ini itu berbasis level, jadi ada tingkatan elementary, intermediate, advanced, sampai expert gitu. Kita juga akan mengadakan juga kursus TOEFL, IELTS, dan juga tes-tesnya gitu, tes TOEFL dan tes IELTS. Selain itu kita punya program meraih mimpi, jadi itu programnya di mana kita itu ngebantuin anak-anak yang belum punya mimpi, belum punya tujuan hidup, kayak gitu. Jadi kita bikin program meraih mimpi juga. Ada juga program bimbingan beasiswa, jadi 2 kelas untuk membimbing orang-orang yang pengen punya beasiswa selama kuliah sarjana dan juga yang pengen lanjut S2 kayak gitu. Terus terakhir itu kita pengen ngadain pelatihan guru bahasa Inggris. Nah, program ini kenapa kita ingin buat, karena kita melihat guru bahasa Inggris di Indonesia itu masih belum optimal. Kenapa? Karena masih maraknya kursus, itu artinya berarti guru itu belum terlalu bisa menjadi patokan siswa gitu untuk bisa belajar bahasa Inggris. Nah, di sini kita akan menjadikan program ini sebagai solusi supaya nantinya guru-guru bahasa Inggris di Indonesia itu bisa menjadi guru yang terbaik dengan metode ajar yang terbaik. Gitu. Oke, mantap. Banyak sekali programnya ya. Ini patut dicoba nih dan harus didaftarkan tentunya Ya, benar teman-teman. banget. Ya, nah berbicara dengan program tentunya enggak semua orang itu memiliki kemampuan untuk membayar nih. Apakah ada biaya tertentu dari Booster Nesia untuk meringankan lah istilahnya untuk masuk program tersebut? Jadi sebenarnya untuk masuk di program bimbingan contohnya atau program-program lainnya itu, kita sebenarnya memberikan standar harga yang sangat-sangat affordable sekali, terjangkau daripada platform lainnya. Kenapa? Karena biasanya kan kursus bahasa Inggris kan ada yang ratusan, jutaan, bimbingan juga, bimbingan beasiswa itu sampai jutaan di platform lain. Tapi kalau di Booster Nesia ini itu sangat affordable sekali. Kita hanya memberikan harga itu kisaran 30.000 sampai 100 ribuan gitu. Jadi enggak sampai enggak sampai jutaan gitu. Dan bahkan lebih banyak lagi puluhan ribu gitu. Jadi sebenarnya affordable banget, tapi bukan berarti murah jadi kualitasnya murahan, enggak. Tapi kita juga memberikan mentor dan tutor-tutor yang terbaik. Contohnya, tutor bahasa Inggris kami itu adalah orang-orang yang sudah sering ikut program pertukaran pelajar, contohnya punya prestasi yang baik dan juga menang menjadi tutor atau guru bahasa Inggris gitu. Jadi kita punya kualitas tutor yang terbaik gitu. Kalau mentor sendiri kita punya award beasiswa LPDP di lulusan Turki dan juga beasiswa unggulan. Ada banyak sekali tutor inspiratif kita gitu. Jadi kita tuh memberikan solusi gitu untuk anak-anak supaya ini loh platform yang terbaik gitu untuk bisa belajar. Dan kita nantinya nggak hanya sekedar memberikan materi, setelah itu kita juga ada kita ada bimbingan lagi, kita benar-benar memastikan mereka supaya bisa mengaplikasikan materi yang kita ajarkan. Kayak gitu. Ada namanya nanti komunitas berkawan khusus untuk membimbing mereka gitu untuk daftar beneran gitu beasiswa atau beneran ikut lomba-lomba bahasa Inggris gitu. Oke, Kayak gitu kan. Iya, bagus. Berarti harus wajib banget ini daftar ya, daripada nongkrong gitu ya. Istilahnya buang-buang duit, istilahnya nggak berguna. Iya. Mendingan daftar Booster Nesia ya, benar banget ya. Luar biasa. Terus tadi kan berbicara mengenai program udah, ya kan, biaya udah. Terus mungkin dari segi tadi kan kira-kira nih Kak, dari planning ke depannya, apakah kan ini udah ada berbentuk perusahaan, apakah ingin membuka apa rencana atau ide Kakak ke depannya, apakah ingin menambah ya misalnya atau memperluas di daerah lain gitu atau nggak hanya online gitu atau bagaimana? Oke, jadi terkait itu pasti, insya Allah itu kita memang sudah menargetkan itu sebelum kita mendirikannya sebagai sebuah PT, jadi kita nggak hanya berfokus secara online, tapi sekarang adalah waktu kami untuk bisa membangun dulu modalnya gitu, kayak gitu. Jadi kan untuk membangun cabang pasti membutuhkan biaya, nah kita memulainya dengan cara online yang lebih efektif gitu, seperti itu. Jadi
setelah nantinya modal kita sudah cukup untuk membangun cabang, di 34 provinsi nanti kita akan bangun cabangnya masing-masing. Karena apa? Karena kita punya visi, kita pengen memeratakan kualitas pendidikan itu di 34 provinsi aja. Jadi kita kalau kita hanya fokus di satu pusat aja, itu kan artinya kita hanya fokus pada programnya gitu, bukan manusianya kayak gitu. Jadi kita fokusnya kayak gitu, lebih ke kualitas pendidikan orang-orang yang Budaya SDM. daftar program kita. Iya, benar-benar. Iya, oke, benar sekali ya. Oke, mungkin pernyataan terakhir Kak, mungkin dari Kakak untuk closing statement. Kira-kira Boosternesia itu di mata Kakak tuh seberapa keren? Oke, jadi sebenarnya ini adalah platform yang apa ya, yang diinginkan oleh semua orang gitu. Kenapa? Kenapa aku bilang kayak gini? Eh, seberapa keren? Kerennya karena ini adalah platform yang tidak akan ditemukan oleh orang lain dimanapun. Kalau mungkin di tempat lain ada yang seperti Boosternesia, pasti ada yang ini, yang lebih apa ya, lebih berbeda gitu daripada Boosternesia. Kenapa? Pertama, Boosternesia itu isinya adalah anak-anak yang masih muda, tapi mereka punya mimpi gitu. Kita kan pasti sering cari orang-orang yang sefrekuensi, contohnya yang bisa membawa kita dengan mimpi kita gitu. Nah, di Boosternesia ini tempatnya orang-orang seperti itu. Kemudian kedua, di Boosternesia ini kita punya misi kemanusiaan, yaitu membangun pendidikan di Indonesia. Seperti namanya Booster Education gitu. Jadi kita ingin menjadi pelopor pendidikan di Indonesia kayak gitu. Jadi kalau teman-teman masuk di Boosternesia, kalian gak hanya jadi kayak staff, tapi kalian benar-benar jadi seorang pelopor gitu. Dan ini yang membuat Boosternesia itu keren kayak gitu. Dan selain itu di Boosternesia ini kenapa keren? Ya karena ini terjangkau, bisa dijangkau untuk banyak orang kayak gitu. Jadi nggak susah gitu untuk dijangkau. Tapi bukan berarti ini kita bisa langsung masuk aja, enggak. Tapi untuk masuk menjadi staf Boosternesia, teman-teman harus memiliki kualitas yang terbaik juga. Tapi ingat, kita enggak hanya melihat kualitas gitu, tapi juga komitmen teman-teman. Dan kami enggak memperhatikan umur dan juga latar belakang, atau mungkin dari mana kalian berasal, tapi kita akan memperhatikan kualitas yang kalian punya, kayak gitu. Iya, mantap. Jadi tunggu apa lagi, langsung aja ya, langsung kita pantau aja di Instagram di bawah gitu ya, nanti dicantumkan Di bawah Boosternesia. ya. Iya, dan juga Kak Indriani juga ya. Jadi teman-teman langsung aja kepoin ya. Pasti semua orang itu perlu bahasa Inggris gitu. Sekarang udah bahasa yang istilahnya umum gitu, yang harus wajib. Benar. Ya kan, nggak cukup kita bahasa Indonesia, bahasa daerah gitu ya. Mungkin dari bahasa Sulawesi Tenggara ya, nggak cukup itu ya. Kita harus masuk bahasa Indonesia, bahasa Inggris ya. Bahasa Sulawesi Tenggara tuh mungkin dipakai ya daerah itu doang gitu ya, gitu Kak. Oke. Mungkin itu aja ya Kak. Mungkin terima kasih atas kehadirannya, kesempatannya. Terima kasih banyak ya. Sampai jumpa di video-video berikutnya.